Patah hati sepatah-patahnya 27. Keesokan harinya sudah ada lagi karyawan baru. Sampai 3 hari keluarga masih setia membantu meski yang turun tangan cuma yang muda seperti Aris dan juga Fahri. Barulah hari keempat sudah tidak lagi membutuhkan tenaga keluarganya. Personil sudah dipastikan kembali lengkap. Mereka diseleksi ditaruh sesuai bidangnya. Syukurnya Faiz mendapatkan 2 mantan koki salah satu restoran yang cukup terkenal. Jadi dia tidak terlalu repot-repot betul mengajari resep yang sudah nyaman di lidah pelanggan. Saat hari terakhir membantu iparnya, Fanya ditagih jawaban oleh Bima karena masa cuti ia dapat akan segera berakhir. Gimana Van? Kapan kita menikah? Masa cutiku sudah mulai habis. Aku tidak mau lagi kehilangan waktu bersamamu. Tolong beri kesempatan aku. Ikutlah denganku, menikahlah denganku, kita besarkan anak kita sama-sama. Fanya tersentuh untuk kesekian kali, entah semua ucapan pria di depannya begitu menyentuh hati. Ditatap wajah ayahnya meminta bantuan menjawab. Baik, Bim, tolong. Kasih Bapak waktu sampai esok malam untuk merembukan lagi dengan orang tua Fanya yang lain. Semoga hasilnya baik. Baik, Pak, Van. Aku sudah istihoroh. Malamnya aku mimpi kamu main ke rumah bersama anak kecil laki-laki, semoga arti mimpiku bertanda baik. Fanya menunduk mendengar pengakuan mantan suami. Sebenarnya dia juga sudah melakukan istiharo seperti halnya yang dilakukan Bima. Sepulangnya tamu, Pak Darmawan menelepon keluarga mantan istri agar sudi datang ke rumah, ada hal penting yang harus segera dibicarakan. Mereka semua datang terkecuali Salsa dan menantu karena usaha yang digeluti masih dalam keadaan kalang kabut. Langsung saja, ini gimana? Keluarga Bima menunggu jawaban. Waktu libur Bima sudah mepet dan ingin menyelesaikan sebelum dia balik. Kalau saya sih Mas, terserah Fanya saja. Ayah gimana? Ibu. Ayah manut saja. Nduk, yang penting baik buat kamu dan masa depanmu. Ayah cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian saja. Kami pasrahkan keputusan kepada sampean, Mas. Nah, Fanya semua sudah setuju, sekarang tinggal kamu gimana? Aris berjalan lantas duduk jongkok di depan adiknya. Ia tahu ini salah, tapi perasaan di hati tidak bisa dibohongi, dia mencintai adiknya sendiri. Van, tolong menikah sama Mas saja. Mas mencintaimu. Van, izinkan Mas jadi ayah dari anak yang kamu kandung. Kasih kesempatan buat Mas. Masih ada rasa itu. Tapi kenapa mimpinya ia digandeng kanan kiri oleh Salsa dan kakak lelaki di depannya? Hatinya sangat ragu, bahkan menolak memberontak jika tetap memaksakan perasaannya. Beda saat Bima yang berbicara. Maaf, Mas. Fanya sudah minta petunjuk. Dalam mimpi Fanya, kita dan Salsa bergandengan tangan. Sepertinya, tidak baik jika kita keluar dari jalan semestinya. Fanya harap, Mas Aris jangan benci Fanya. Fanya, mohon. Fanya sayang Mas Aris. Tolong Mas Aris jangan berubah. Anggap Fanya menjadi adiknya Mas Aris terus. Pintanya menunduk meneteskan air mata. Pria itu jatuh terduduk di lantai menatap, tidak percaya cintanya ditolak oleh sang adik. Hatinya sangat sakit meski tidak berdarah. Kenapa ini terjadi kepadanya? Kenapa ia harus merasakan cinta pertamanya kepada wanita yang salah dan berakhir kandas seperti ini? Diremas kepalanya, masih belum percaya. Hatinya benar hanya patah berserakan. Hancur sudah mimpi membina rumah tangga dengan wanita yang dicintai. Akankah ia akan terus sendiri begini? Masih bisakah ia membuka hati untuk wanita lain? Selama ini sulit baginya membuka hati untuk seorang wanita. Mas, tolong maafkan Fanya. Maaf. Kedua tangan memainkan kuku jempol refleks, takut khawatir kakak lelakinya patah hati karena penolakannya, tapi ia sungguh tak berdaya. Mas Aris, teriak Fanya memanggil. Aris berdiri meninggalkannya yang menangis dengan perasaan bersalah. Pak Darmawan menenangkan putrinya. Berikan waktu untuk Masmu menerima semuanya. Keputusan yang benar anakku. Ayahnya Salsa cepat-cepat mengejar anak lelakinya, khawatir tapi sang anak sudah pergi lebih dulu membawa mobil entah kemana. Di telepon mantu dimintai tolong mencari keberadaan Aris, takut terjadi apa-apa karena ini baru pertama bagi putra sulung beliau mengalami rasa sakitnya patah hati. Tanpa buang waktu, Faiz langsung menuruti perintah dari mertua. Dia pergi setelah pamit dan bercerita kepada istrinya. Cepat Is, selamatkan Mas Aris. Mas Aris itu memang kadang agak-agak
Beruntungnya ia sudah mendapatkan kembali jumlah pasukan yang sama seperti dulu untuk menjamu pelanggan setianya. Jadi, tidak terlalu berat meninggalkan sementara kafenya, biarlah Ali yang merasakan pusing sendiri selama misi menjadi menantu idaman. Lelaki berparas tampan itu lega mendapati mobil iparnya terparkir manis di depan rumah mertua lantas bergegas masuk mencari keberadaan Aris. Yang dituju pertama kali kamar, terkunci. Pikirnya melalang buana, tidak. Jangan sampai terjadi. Didobrak pintu kamar yang seperti tidak berpenghuni dengan sekuat tenaga. 3 kali dobrakan akhirnya pintu tersebut dapat terbuka dan syoknya ia melihat kondisi kakak lelaki istrinya sedang jinjit di atas kursi dengan tangan kanan mengayun ke bawah. "Mas Aris!" teriak Faiz panik. Faiz langsung berlari menangkap kaki iparnya jangan sampai menggantung ke bawah. "Mas Aris! Jangan! Ingat ayah ibu! Mas! Ingat salsa! Istighfar mas! Istighfar!" Nyebut. "Eling, kamu apa-apa sih? Is, masuk rumah tidak salam. Kamar mas dijebol kayak gitu. Kamu kesambet, lepas." Didorong badan iparnya tapi si ipar semakin erat mencengkeram kaki. Berakhirlah kisah keduanya jatuh dari kursi. Bruak, ibarat kata sudah jatuh tertimpa ipar yang beratnya tidak kaleng-kaleng. "Aduh, badanku, minggir, mas. Gak papa, minggir gak?" sentak Aris kembali. Baru suami adiknya mundur menjauh. Dilihat leher ipar tidak ada tali yang mengikat lalu pandangan beralih ke atas. "Syukurlah." Faiz terduduk lemas lega yang ditakutkan tidak terjadi. Tidak ada tali di atas sana. "Ini, pasang. Ipar gak punya akhlak. Ini nanti saja mas. Di sini banyak setannya." Ditarik tangan Aris keluar rumah setelah menyambar kunci yang tergeletak di meja kamar lalu dimasukkan kasar ipar lelakinya ke dalam mobil. Benar-benar ini anak. Sudah konslet.